Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan mempelajari tentang elektrolisis. Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel tempat berlangsungnya reaksi kimia. Berikut ini adalah contoh sel elektrolisis. Bagian-bagian sel elektrolisis yang pertama itu adalah sumber arus listrik searah. Dan yang kedua, ini adalah elektroda. Elektroda ini ada dua jenis, yaitu elektroda iner dan elektroda non-iner. Elektroda iner yaitu elektroda yang tidak ikut bereaksi. Itu terdiri dari platina dan karbon. Sedangkan elektroda non-iner yaitu elektroda yang bereaksi, yaitu elektroda selain PT dan karbon. Elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif sumber arus ini namanya anoda. Sehingga anoda ini kutubnya positif dan reaksi yang terjadinya itu adalah reaksi anoda. Dan ion negatif yang berasal dari elektrolit nanti akan bergerak ke anoda dan mengalami reaksi oksidasi di anoda. Nah, elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif sumber arus ini namanya katoda. Di katoda ini bermuatan negatif. Reaksi yang terjadi pada katoda itu adalah reaksi reduksi. Dan ion positif yang berasal dari larutan elektrolit nanti akan menuju pada katoda dan di katoda terjadi reaksi reduksi. Kemudian yang ketiga ini adalah elektrolit. Di elektrolitnya bisa berupa larutan, cairan atau leburan. Sedangkan yang keempat ini adalah wadah. Jadi wadahnya terbuat dari kaca atau plastik. Nah, reaksi-reaksi pada katoda dan anoda dengan elektroda iner. Satu, ini reaksi pada katoda. Jadi, reaksi pada katoda adalah reaksi reduksi terhadap kation. Jadi, yang kita perhatikan hanyalah kationnya saja, yaitu kation yang berasal dari larutan elektrolit. Dan jika larutan mengandung ion-ion logam alkali, ion-ion logam alkali tanah, ion Al3+, dan ion Mn2+, maka ion-ion logam ini tidak dapat direduksi dari larutan. Yang akan mengalami reduksi adalah pelarut air dan terbentuklah gas hidrogen H2 pada katoda. Ini reaksinya 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Dari daftar potensial standar sel kita bisa mengetahui bahwa reduksi terhadap air itu lebih mudah berlangsung daripada reduksi terhadap logam alkali tanah, ion Al3+, dan ion Mn2+. Nah, jika larutan mengandung asam, maka ion H+ dari asam akan direduksi menjadi gas hidrogen, gas H2. Ini reaksinya 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan H2. Nah, jika larutan mengandung ion-ion logam selain logam alkali tanah, Al3+ atau Mn2+, maka ion-ion logam ini akan direduksi menjadi masing-masing logamnya. Dan logam yang terbentuk itu diendapkan pada permukaan katoda. Contohnya misalnya Zn2+. Zn2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn. Demikian juga untuk Ag+, nanti Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag. Untuk Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, sekarang reaksi-reaksi pada anoda. Reaksi-reaksi pada anoda adalah reaksi oksidasi terhadap anion. Jadi yang kita perlu perhatikan hanyalah anionnya saja yang berasal dari larutan elektrolit. Ion-ion halida itu F, Cl-, Br-, dan I- akan dioksidasi menjadi halogen. Reaksinya 2 Cl- ditambah 2 elektron menghasilkan Cl2. 2 Br- ditambah 2 elektron menghasilkan Br2. 2 I- ditambah 2 elektron menghasilkan I2. Nah, ion hidroksil OH- dari basa akan dioksidasi menjadi gas O2. Reaksinya 4 OH- menghasilkan 2H2O ditambah O2 tambah 4 elektron. Nah, anion-anion lain yaitu sulfat, nitrat, dan sebagainya
tidak dapat dioksidasi dari larutan. Yang akan mengalami oksidasi adalah parut air dan terbentuk gas hidrogen. Ini 2H2O menghasilkan 4H+, tambah O2 ditambah 4 elektron. Ini juga dapat dilihat dari potensial reduksi standarnya dibandingkan antara H2O dengan sulfat. Tetap bahwa H2O itu lebih mudah mengalami reaksi oksidasi dibandingkan dengan sulfat dan nitrat. Nah, ini sebagai contoh, tuliskan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda dari elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda PT. NaCl terurai menjadi Na+ tambah Cl-. Di katoda itu adalah kutub negatif, nanti ion positifnya akan bergerak ke katoda. Jadi ini ion positifnya ada Na+ dan juga ada pelarut. Nah, nanti pelarutnya yang lebih dulu bergerak ke katoda sehingga mengalami reaksi. Ini dapat dilihat dari potensial standar reduksinya. Jadi H2O ini lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan dengan Na+. Kemudian pada anoda ini kutub positif, maka ion negatif Cl- akan bergerak ke anoda dan di sini mengalami reaksi oksidasi. Jadi 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, elektrolisis NaCl itu nanti pada katoda akan dihasilkan OH-, H2, sedangkan di anoda ini akan terbentuk Cl2. Nah, sekarang elektrolisis lebulan elektrolit dengan PT dan karbon. Kalau tadi larutan, sekarang leburannya, dan elektrodanya ini elektroda iner dari PT dan karbon. Nah, telah kita ketahui bahwa logam-logam alkali tanah, aluminium, dan mangan tidak dapat dihasilkan dari elektrolisis garam-garamnya. Sebab dari elektrolisis larutan garam-garamnya, sebab reduksi terhadap pelarut air lebih mudah berlangsung daripada reduksi terhadap ion-ion logam tersebut. Maka untuk memperoleh logam-logam di atas secara proses elektrolisis, arus listrik kita alirkan mulai leburan, lelehan, cairan, garam-garamnya yang tidak mengandung air. Nah, logam natrium tidak dapat dihasilkan dari elektrolisis NaCl, akan tetapi logam natrium dapat dihasilkan dari elektrolisis NaCl cair atau leburan, yang reaksinya sebagai berikut. Di NaCl terurai menjadi Na+ tambah Cl-. Dan di katoda ini kutub negatif, maka Na+-nya akan bergerak ke katoda dan ini mengalami reaksi reduksi. Hasilnya 2 Na+ tambah 2 elektron menghasilkan 2 Na. Demikian juga anoda itu kutub positif, maka ion negatifnya bergerak ke anoda yaitu Cl- dan mengalami reaksi oksidasi dari 2 Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Nah, jadi ini elektrolisis cairan NaCl dengan elektroda platina atau karbon. Di katoda ini dihasilkan Na dan di anoda dihasilkan Cl2. Nah, sekarang elektrolisis elektroda selain platina atau karbon. Elektrolisis dengan elektroda bukan platina atau karbon, misalnya Cu, Zn, Fe, Au, dan lain-lain merupakan suatu elektroda yang ikut bereaksi, di mana pada reaksi elektrolisis tersebut, elektrodanya akan habis bereaksi. Ketentuan pada katoda sama seperti pada elektroda platina atau karbon, yang berbeda adalah reaksi pada anoda tersebut. Elektrodanya dioksidasi menjadi kationnya. Dengan demikian, yang dikatakan bereaksi tersebut adalah pada anodanya saja. Nah, ini sebagai contohnya, tuliskan reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda Zn. Ini adalah elektroda non-inert ya, jadi elektroda yang ikut bereaksi. Ini CuSO4 sebagai larutannya terurai menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Nah, ini di katoda ini kutub negatif, maka ion positif Cu2+-nya ini akan bergerak ke katoda. Ini akan mengalami reduksi. Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sedangkan di anodanya ini adalah kutub positif. Nah, kutub positif nanti ini ion sulfat akan bergerak ke anoda.
Nah, tapi bukan ion yang mengalami reduksi, yang mengalami oksidasi lebih dulu itu adalah logam Zn-nya sebagai elektroda. Jadi Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, mengapa ini Zn elektrodanya mengalami reaksi oksidasi itu bukan sulfatnya? Karena dari harga potensial reduksi standar, Zn ini lebih kecil dari sulfat, sehingga Zn mudah dioksidasi dibandingkan dengan sulfat. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini tentang elektrolisis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.